Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang sekarang ini pada ujung semester, ya entah di semester 7 atau semester 8 yang akan mengalami ujian yang namanya TAP atau tugas akhir program untuk diploma 4 dan sarjana. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Kusuma Budi Stiono. Saya selaku alumni Universitas Terbuka Prodi Manajemen dan sekaligus insya Allah sebentar lagi juga jadi alumni program studi administrasi bisnis. Saya saat ini sudah selesai juga prodi administrasi bisnis, tinggal menunggu wisudanya saja. Nah, ini saya di sini ingin sharing pada teman-teman semua bagaimana caranya mendapatkan nilai A untuk mengerjakan tugas akhir program. Nah, di sini akan sedikit saya sharing pengalaman saya 2 kali mengikuti TAP di prodi manajemen dan prodi administrasi bisnis. Pada prodi administrasi bisnis ini saya akan sharing dalam waktu pekerjaan 1 jam, ya, perkiraan kurang lebih 1 jam saya kemarin bisa menyelesaikan dengan nilai A. Ya, ini semester ini saya bagikan pada teman-teman, semoga nanti bisa membantu karena TAP-nya juga saya lihat mungkin seminggu lebih sedikit lagi, ya, itu mulai mengerjakan ujian TAP. Nah, langsung saja saya sharing, ya. Oke, ini judulnya yang akan saya bahas yaitu sharing pengalaman ujian TAP atau tugas akhir program. Yang mana ini saya sharing untuk program studi administrasi bisnis S1. Di sini nanti akan saya tampilkan juga untuk contoh soal. Jadi untuk yang program studi yang lain mungkin hampir sama, di manajemen juga sama. Ini saya bagikan tips dan triknya supaya bisa mengerjakan dalam waktu yang singkat, tapi nilainya tidak mengecewakan. Namun kalau Bapak Ibu nanti atau teman-teman tidak percaya dengan jawaban-jawaban yang sudah dikerjakan nanti, jangan sampai mengikuti cara saya yang mengerjakan kurang lebih 1 jam, ya. Nanti bisa berisiko pada nilainya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Ini yang pertama itu apa sih TAP itu? Ya. TAP itu bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara komprehensif dalam suatu bidang ilmu pada program studi atau program jenjang diploma 4 dan sarjana atau S1. Materi TAP mencakup materi mata kuliah pendukung TAP dari setiap program studi. Daftar mata kuliah pendukung TAP dapat dilihat pada katalog kurikulum atau pada program akademik bagi program S1 PGSD dan PG PAUD. Nah, ini setiap mahasiswa, saya di S1 manajemen maupun S1 administrasi bisnis, ya, itu selalu diberikan yang namanya katalog. Kalau mungkin Bapak Ibu belum diberikan, mungkin bisa menanyakan, ya, ini untuk yang masih semester-semester awal mungkin melihat ini juga nanti. Katalog itu bermanfaat soalnya untuk kita mengetahui mata kuliah apa saja yang harus kita ambil, atau mungkin kita pengen tahu apa saja yang ada di dalam universitas terbuka. Itu semuanya ada di katalog. Jadi katalog itu kemarin gratis, ya. Saya 2 kali itu gratis, nggak pernah dimintain tambahan biaya apapun. Ya, itu biasanya diberikan bersamaan dengan buku yang dibeli, ya. Terus mata kuliahnya apa saja? Kalau TAP ini di administrasi bisnis itu mata kuliahnya ada 5, ya. Yang pertama itu ADBI 4333, itu manajemen keuangan bisnis. Terus ADBI 4433, kebijakan dan strategi pemasaran. Kemudian ADBI 4437, kebijakan bisnis. Dan selanjutnya ADBI 4438, manajemen sumber daya manusia. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ADBI 4434, kebijakan dan strategi produksi. Ini untuk administrasi bisnis. Kalau untuk manajemen, saya ingat saya juga ada yang namanya manajemen keuangan, ada analisis
analisis bisnis apa ya kemarin saya lupa itu, kelayakan bisnis apa gimana ya, ada sama juga ada SDM dan sebagainya. Mungkin mata kuliah yang lain atau yang ada di manajemen untuk TAP itu bisa dicek di katalog. Kalau mungkin di program studi yang lain juga bisa cek di katalognya masing-masing, jadi mata kuliah ini yang perlu disiapkan. Nah, untuk selanjutnya, syaratnya mengambil TAP itu apa? Nah, syaratnya mengambil TAP itu yang khusus mahasiswa FE, FISIP, dan FST ya. Yang pertama telah lulus minimal M35 SKS. N adalah jumlah SKS yang harus ditempuh sesuai dengan persyaratan program studi. Jadi ada yang SKS-nya totalnya 145, ada yang 144, itu ya tergantung sama program studinya ya. Nanti tinggal dikurangkan aja sama 35 SKS belakangnya. Itu nanti baru bisa mengambil yang mana ya TAP. Nah, untuk IPK itu minimal 2,00 dihitung dari N35 SKS, dan juga khusus yang program studi informasi, sistem informasi, itu di FST minimal 2,5 IPK-nya. Terus untuk program studi S1 akuntansi itu untuk menempuh TAP minimal sudah menempuh mata kuliah EXI 4414 yaitu laboratorium auditing. Terus kemudian untuk ujian TAP sarjana, nah, informasinya kayak gimana? Yang pertama, ujian TAP itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada di KTPU. Jadi teman-teman semua bisa cek di KTPU-nya masing-masing kapan ujian TAP itu dilaksanakan. Jangan sampai nanti teman-teman salah melihat jadwal, karena nanti berakibat sangat fatal dan teman-teman tidak jadi lulus akhirnya, karena harus mengulang semester depan, harus meregistrasikan ulang TAP itu. Ya, terkecuali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ya mohon maaf tiba-tiba jatuh sakit atau mungkin kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu mungkin nanti masih bisa saya rasa masih bisa dikomunikasikan dengan pihak UP setempat ya, di UP BJJ biasanya langsung. Jadi saya harap Bapak Ibu dan teman-teman semua ketika mau TAP dipersiapkan betul-betul, dipersiapkan dengan baik supaya jadwalnya tidak sampai salah juga, kalau perlu dikasih pengingat ya. Oke, terus yang kedua, ujian TAP itu tidak seperti ujian waktu pandemi kemarin menggunakan THE, walaupun semester ini kayaknya juga saya lihat masih ada THE ya. Jadi ujiannya itu datang ke tempat menggunakan PC, soalnya itu berada di PC. Jadi nanti teman-teman itu mengerjakan itu menggunakan lembar jawaban pakai alat tulis itu ya. Terus nanti soalnya berada di PC. Di PC itu nanti ada time-nya, ada waktunya. Jadi otomatis tahu sekarang kita sudah mengerjakan berapa lama. Itu nanti di situ kelihatan. Kalau saya kemarin sepertinya kurang dari 1 jam itu sudah selesai, tapi saya tidak mau membuat kelas gaduh, jadi saya menunggu 1 jam. Ya sekitar 1 jaman baru saya kumpulkan. Ya bukan karena saya sok pintar atau gimana ya teman-teman. Ini saya sharing gini bukan karena apa-apa. Kemarin sebetulnya saya juga situasinya tuh kerja. Jadi kerjaan saya itu nggak bisa saya tinggalkan terlalu lama dan harinya tuh sama. Ini yang saya alami pada waktu itu. Jadi saya harap teman-teman juga bisa lebih mempersiapkan diri, betul-betul dipersiapkan ketika jadwal ujian itu kalau bisa free. Saya kemarin juga sebenarnya sudah mempersiapkan waktu administrasi bisnis ini. Saya betul-betul siapkan free, tapi karena ada lain hal, sehingga saya nggak bisa harus mengerjakan dengan begitu lama. Ya, alhamdulillah nilai saya tetap baik karena saya sebelumnya sudah mempersiapkan diri jauh lebih panjang waktu yang saya persiapkan. Terus yang ketiga, terdapat 2 sesi ujian. Yang pertama itu pada pukul 8 sampai pukul 11 waktu setempat ya, tergantung WIB, WIT atau yang lainnya tergantung tempat Bapak Ibu ujian. Jadi jangan sampai datangnya terlambat ya, karena kalau datang terlambat juga eman waktunya juga. Bapak Ibu nanti akan kehilangan waktu ya. Sehingga kalau misalkan trik saya yang saya sharing ini tidak ampuh bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua ya, otomatis waktu yang Bapak Ibu harus selesaikan harusnya bisa diberikan waktu 3 jam,
cuman beberapa jam saja karena telat. Tapi setahu saya juga kalau telatnya terlalu lama itu otomatis sistemnya tutup ya. Kemarin saya juga ada waktu ujian tuh temen tuh datangnya terlambat. Akhirnya waktunya itu sudah nggak boleh masuk lagi karena sudah di login dan nggak bisa kemarin. Terus akhirnya saya juga gimana saya nggak tahu sih. Soalnya pada waktu itu saya sudah langsung saya kumpulkan gitu aja pekerjaan saya sudah selesai, sudah saya kumpulkan langsung saya go ke tempat kerja tuh. Terus yang keempat itu ikuti aturan ujian TAP dan jangan sampai mendapatkan sanksi akademik yang dapat berakibat nilai E. Jadi gini, TAP itu ada yang setahu saya open book dan tidak open book. Kalau saya kemarin manajemen dan administrasi bisnis itu kabar baik. Dua program studi ini selama saya ujian TAP itu selalu open book. Gitu. Jadi enak sekali open book. Tapi ya jangan istilahnya apa ya, jaga nih apa ya. Hmm, pokoknya jangan sampai waktu itu sama tuh semua itu nggak mengerjakan dengan baik gitu ya. Jadi kayak jaga nih buka buku ya, nggak usah terlalu gini-gini ya. Itu nanti berakibat fatal juga. Maaf ya kalau bahasanya mungkin sulit dicerna sedikit-sedikit, ini juga saya juga masih belajar juga. Kalau mungkin terlalu kaku ya mohon dimaklumi. Terus kalau misalkan di situ open book, teman-teman itu bisa buka buku ya. Jadi bawa buku aja kalau mau ujian TAP. Bawa buku, nanti kalau misalkan di situ tertulis open book ya silakan bisa dibuka bukunya. Bisa untuk melihat caranya mengerjakan gimana, terutama rumus. Itu paling penting sekali. Jadi bisa lihat buku. Tapi kalau ujiannya itu close book, jangan sampai teman-teman nanti membuka buku. Ya, kalau nanti ketahuan pengawas juga itu sangat berisiko sekali. Terus jangan sampai contekan sama teman sebelahnya, walaupun mungkin tahu ya mata kuliahnya, oh sama nih, saya juga program studi yang sama, mungkin temennya ada di sebelah mana gitu ya, sampingnya atau agak sedikit jauh sedikit, tapi masih bisa contekan tuh, saya harapkan jangan. Jadi percaya diri aja pada diri sendiri. Kalau memang sudah mempersiapkan, pasti saya yakin bisa mengerjakan dengan baik. Terus tips dari saya itu juga jangan lupa bawa air minum. Air minum ini penting sekali ya. Karena Bapak Ibu nanti biasanya mengerjakan soal itu uraian ketika TAP. Saya kemarin manajemen dan administrasi bisnis itu kalau tidak salah 4 soal totalnya. Totalnya 4 soal dan kita disuruh menganalisis sendiri. Soal ini masuk mata kuliah apa? Masuk manajemen keuangan bisnis kah? Atau masuk ke sumber daya manusia kah? Itu jadi kita menganalisis sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu nggak pernah berlatih, pasti akan kesulitan untuk menentukan soal ini dari mana. Karena saya juga sudah mencoba. Saya nggak membaca sama sekali dari program studi lain ya, saya maksud. Dari program studi lain itu saya coba langsung kerjakan soal TAP, saya nggak baca sama sekali bukunya. Saya kesulitan menentukan ini masuk masuk kemana. Nah, karena sudah sering berlatih, aku tahu, oh ini ternyata masuk ke mata kuliah ini. Jadi tinggal langsung diambil aja bukunya nanti. Gitu. Ya, jadi sekali lagi jangan lupa bawa air minum ya, bawa air minum, air putih, itu nanti bisa kembalikan pikiran yang sudah mulai panas mungkin karena sudah terlalu lama mengerjakan dan terlalu mungkin pusing ya, itu bisa sedikit meredakan. Apalagi kalau air itu dikasih sukrosa atau sukrosa gula, ya dikasih gula, itu juga lebih membuat badan lebih enakan lagi. Itu kalau saya, itu tips saya kemarin. Ya, boleh Bapak Ibu pakai atau teman-teman pakai, kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Tapi jangan sampai minuman itu ditaruh di atas meja. Itu nanti berbahaya kalau sampai tiba-tiba kita senggol atau kita nggak sengaja kita sentuh terus dia jatuh ya. Lebih baik taruh dalam tas. Kalau mau minum ya tinggal diambil dan diminum aja. Tapi itu kembalikan ke dalam tas. Nah, di sini saya bukan termasuk pamer ya. Ini bukan finish dari nilai saya. Ini kebetulan saja. Jadi ada faktor kebetulan. Nilai saya A semua itu faktor kebetulan karena cuman etika SKL 3 mata kuliah aja sih, nggak terlalu banyak itu semester terakhir kemarin. Nah,
Ini buktinya kalau saya mendapatkan nilai A, jadi bukan karena uh, omong kosong ya. Ini yang dari administrasi bisnis, yang manajemen saya tidak bisa kasih share karena belum bisa apa saya akses kemarin. Jadi langsung aja saya bikin yang administrasi bisnis saja. Ya walaupun alhamdulillah dua-duanya dapat A, cuman waktu pekerjaannya tidak sama. Jadi saya belajar dari waktu manajemen dulu. Di manajemen dulu itu saya mengerjakan TAP itu lama sekali. Bahkan saya sangat lama, waktu hampir habis baru saya baru selesaikan. Jadi benar-benar kayak dadakan banget. Nah, yang administrasi bisnis ini saya belajar dari kesalahan yang lama, akhirnya saya buat trik sendiri supaya bisa mengerjakan lebih cepat. Dan antisipasi kalau tiba-tiba pekerjaan saya tidak bisa ditinggalkan lama-lama. Nah, ternyata benar ketika saya TAP, pekerjaan saya nggak bisa saya tinggalkan lama-lama. Ya, akhirnya saya harus mengerjakan TAP dengan cepat dan saya harus kembali lagi ke tempat kerja. Tuh. Ini sama informasi ya, kemarin angkatan saya itu 2022.1 ya, saya lulus 2022.1, itu karya ilmiah masih gabung sama TAP. Tapi informasi terbaru ini sepertinya karya ilmiah sendiri. Jadi karya ilmiah berdiri sendiri, dan kalau misalkan tidak lulus, otomatis mengulang kembali karya ilmiahnya. Jadi meregistrasikan ulang, khusus karil doang ya. Eman-eman banget itu karilnya kalau misalkan nggak dikerjakan dengan baik juga. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, dan ini saya kenapa mengangkat TAP ini juga karena atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup-grup ya. Dan saya juga alhamdulillah selesai uh, dari kuliah itu saya coba daftar tutor di universitas terbuka, alhamdulillah diterima, dan saya baru saja menyelesaikan laporan untuk penyelesaian tugas saya sebagai tutor di semester ini. Ya, ini saya sedikit sharing pada teman-teman supaya bisa memberikan nilai yang optimal. Ya, saya harap nilainya juga memuaskan nanti untuk ujian TAP. Biaya kuliah saya, ini yang saya share ya. Kenapa saya share? Apabila ada uh, orang yang dari luar UT atau mungkin calon-calon mahasiswa ya, sekalian saya sedikit mempromosikan, bukan karena saya dibayar, tapi ini karena saya juga bangga saya dari Universitas Terbuka bisa melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jadi saya kuliah di UT itu sampai 2 kali. Yang pertama itu manajemen, yang kedua administrasi bisnis. Biayanya cukup murah sekali, dari awal sampai akhir tuh cuma 5 juta saja. Ini tertera di situ ya, biayanya kuliah awal sampai akhir totalnya 5 juta saja. Jadi kalau misalkan calon-calon mahasiswa, adik-adik yang pengen kuliah di UT, silakan. UT itu negeri ya. UT itu kampus negeri yang tidak, kualitasnya juga tidak main-main juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika saya melanjutkan studi di UGM, di S2 UGM, isinya itu tidak terlalu beda jauh. Jadi saya masih bisa mengikuti karena materi-materinya itu ada di situ. Dan beberapa buku yang ada dari UT itu juga dari UGM yang bikin. Dan alhamdulillah saya juga pernah ketemu sama orangnya, sama beliau ya, maksud saya sama dosen yang mengampu mata kuliah itu. Saya pernah bertemu sama beliau juga, dan walaupun tidak menjadi dosen saya ketika di UGM. Ya salah satunya Profesor Jogianto Hartono, terus juga Profesor Basu, itu juga pembuat buku-buku di UT, marketing manajemen itu kan Profesor Basu Suwata ya. Itu. Jadi ini saya juga pertama registrasi di UT itu 2019.2. Jadi 2019 itu saya lulus di UT manajemen ya, S1 manajemen, kemudian saya lanjutkan S2 manajemen di UGM. Ketika saya keterima di UGM, saya lanjutkan lagi S1 UT lagi, administrasi bisnis. Makanya ini tertera 2019.2. Itu pertama kali saya masuk lagi. Walaupun saya ngambilnya mata kuliah nggak terlalu banyak. Itu ada yang di drop ya, pertama kali saya ambil itu banyak. Terus saya berpikir di UGM itu berat. Karena saya belum pernah mengalami culture-nya di sana seperti apa. Terus akhirnya saya drop, nggak jadi saya ambil banyak, cuma ambil sedikit aja. Nah
Nah, ternyata benar ketika masuk saya shock juga di sana karena sedikit berbeda ya sama UT. Nah, tahu sendirilah kampus UGM seperti apa. Jadi ini sedikit sharing ya dari teman-teman. Saya juga hari itu menjalani kuliah itu bareng UT sama UGM itu bareng. Jadi dalam satu waktu saya tempuh dan alhamdulillah UT-nya baru lulus 2022.1 kemarin. Ini tinggal terima ijazahnya saja yang belum saya terima, tapi sudah dinyatakan lulus. Nah, ini kalau teman-teman mau kuliah ke UT, silahkan ya, adik-adik mahasiswa, mahasiswi, calon mahasiswa ya. Kalau pengen kuliah, silahkan di universitas terbuka itu termasuk kampus yang luar biasa juga. Dan akreditasinya saya lihat banyak yang udah A. Oke, untuk selanjutnya tips dan triknya bisa mengerjakan TAP dalam waktu lebih kurang 1 jam. Ini yang pertama tentu kita tipsnya ya doa ya sebelum berangkat yang untuk kita ya juga doa dulu ya gimana supaya lancar dan kita berdoa lagi ketika mau mengerjakan soal ujian. Nah, yang kedua baca dan latihan lagi soal yang ada pada diskusi ataupun tugas ya di TAP ini. Pengalaman saya 2 kali ujian itu diskusi dan tugas sangat membantu, terutama tugas. Tugas itu sangat membantu sekali, banyak sekali tugas-tugas yang muncul ya keluar maksud saya keluar di ujian TAP. Jadi di TAP itu tugas-tugas itu banyak yang keluar. Dan kalau ini sampean apa Bapak Ibu atau teman-teman latihan, itu saya yakin bisa mengerjakan dengan baik. Karena tugas ini membantu sekali. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti atau teman-teman semua ini ngerjakan TAP belajarnya itu 5 buku itu semuanya dipelajari dari awal sampai habis. Saya yakin nggak nutut waktunya. Dan selain itu, saya yakin Bapak Ibu atau teman-teman itu tidak bisa menghafal semuanya. Ya bukan saya meremehkan atau gimana ya, karena kebanyakan orang itu memiliki kapasitas yang tidak bisa terlalu besar sekali. Ya, jadi daripada melelahkan, kalau saya kemarin triknya itu diskusi sama tugas saya pelajari, saya ke latihan soal yang lebih banyak lagi, dan saya lihat dari bukunya langsung. Jadi kalau misalkan tugas ya, di tugas ini ada sumber daya manusia, misalnya cara mengelola SDM yang baik gimana dan sebagainya, soalnya misal seperti itu. Nah, itu nanti Bapak Ibu pelajari aja di bab itu. Bab itu dipelajari, diperdalam, mungkin di situ nanti akan muncul juga keluar di TAP ya. Nggak harus soalnya itu yang dikeluarkan biasanya. Jadi kadang-kadang juga ada di dalam materinya, terutama untuk teori. Tapi kalau untuk perhitungan biasanya juga ada di latihan soal ya. Kalau kayak kemarin latihan soal itu bisa muncul sebagai TAP, tapi angkanya yang diganti kalau perhitungan. Kalau pengalaman saya ini, nggak tahu nanti kalau pas waktu Bapak Ibu atau teman-teman ujian. Terus yang ketiga itu kerjakan dengan tenang dan baca dulu aturan UAS TAP. Nah ini aturan yang saya sebutkan tadi, jadi jangan sampai buka buku dan sebagainya itu dibaca dulu, kerjakan dengan tenang. Kalau misalkan teman-temannya sudah pada keluar, jangan sampai Bapak Ibu atau teman-teman ini merasa wah sudah pada keluar nih, aku harus cepat ngerjain. Jangan, karena ini terkait dengan nasib kalian ketika nanti setelah lulus. Ya, ini yang menentukan IPK juga. Ya, jangan sampai ini nanti pokoknya lulus ya itu ya juga yang boleh-boleh saja sih yang penting lulus. Tapi kan kalau bisa ya nilainya lebih tinggi lah seperti itu. Ya. Terus yang keempat, saat mengerjakan sebaiknya baca tiap soal lalu pastikan soal pada mata kuliah apa, kemudian buka bukunya dan tandai. Nah ini trik saya kemarin. Nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 itu saya baca dulu. Saya baca dulu, kemudian saya pastikan soal nomor 1 ini masuk mata kuliah apa. Misalnya masuk mata kuliah manajemen keuangan bisnis. Ya udah, berarti saya langsung menuju ke buku manajemen keuangan bisnis dengan catatan yang open book ya teman-teman, yang open book. Jadi langsung ke situ dan langsung saya tandai di buku itu di halaman berapa. Nah, di situ nanti akan mengerjakannya dengan mudah. Terus nomor 2 juga sama, pastikan dulu di mana sampai nomor 4.
Baru kalau sudah selesai, masuk ke tahap kelima, yaitu langsung kerjakan pada lembar jawaban. Nah, ini yang saya kemarin. Jadi, saya tidak terlalu ragu sama jawaban saya, karena saya sudah berlatih banyak soal, langsung saya kerjakan pada lembar jawaban. Nah, di lembar jawaban itu langsung saya jawab saja, karena sudah saya tandai, tinggal menjawab. Dan itu mudah sekali akhirnya dikerjakan, karena sudah sebelumnya berlatih dan hafal di mana sih tempat-tempatnya ketika soal ini muncul, oh ternyata di bab ini, di mata kuliah ini. Itu mudah sekali akhirnya, karena sudah sering belajar dan berlatih. Kemudian yang keenam itu, jika sebelumnya telah berlatih soal, saya yakin mudah untuk selesaikan dengan langsung kerjakan pada lembar jawaban. Nah, kenapa poin ini juga saya masukkan? Karena begini, banyak teman-teman saya itu menganggap TAP itu sangat sulit. Bahkan TAP itu mengerjakan 3 jam itu dianggap berat. Ya, itu cerita ke saya. Jadi ini membuat stigma atau pemikiran seseorang yang akan ujian TAP itu jadi merasa, wah TAP ini sulit sekali ya. 3 jam lagi waktunya, ini lama banget. Nah, ini yang harus diubah. Mindsetnya harus diubah. Jangan sampai teman-teman itu merasa seperti ini. Tapi merasalah bahwa TAP itu mudah. Saya optimis, saya bisa mengerjakan TAP dengan baik karena saya kemarin sudah belajar, sudah saya siapkan dengan baik. Saya yakin optimis mudah. Nah, jadi sudah yakin optimis mudah. Gitu. Jadi jangan sampai sulit. Optimisnya mudah saja. Pasti saya yakin bisa, gitu ya. Supaya nanti jawaban itu sekali menjawab langsung benar, nggak perlu direvisi atau nggak perlu diperbaiki lagi, nggak perlu dicek lagi. Ya. Terus yang ketujuh itu jika sudah selesai bisa diteliti ulang jawaban sebelum dikumpulkan. Nah, untuk tahap ini bisa digunakan juga untuk teman-teman ya. Jadi untuk mengerjakan itu setelah selesai dikerjakan bisa diteliti lagi sebelum dikumpulkan jika masih ada waktu. Karena saya kemarin tidak ada waktu, selain itu juga evaluasi pada diri saya sendiri ya teman-teman. Ini sharing juga, evaluasi pada diri saya sendiri itu setelah saya mengerjakan, kok saya itu tidak yakin ya, sudah saya jawab, misalnya sudah saya jawab, terus saya revisi, saya perbaiki lagi, itu biasanya malah salah. Entah kenapa saya juga nggak tahu ya. Ini mungkin teman-teman punya solusi juga untuk saya. Saya nggak tahu soalnya. Jadi setiap saya mengerjakan soal entah itu uraian, entah itu pilihan ganda, kalau saya itu sudah mengerjakan kok saya teliti ulang. Nah, jawaban saya itu malah justru salah setelah saya teliti ulang itu. Jadi saya misalkan sudah saya jawab A gitu ya, terus tiba-tiba saya pilih B. Nah, ternyata jawabannya itu yang benar A, bukan B tadi gitu. Ya, kalau mungkin teman-teman diteliti ulang menjadi nilainya lebih baik, silakan bisa diteliti ulang. Kalau saya nggak bisa, ternyata saya beberapa kali seperti itu tetap nggak bisa. Jadi sekali jawab ya sudah itu saja, nggak bisa saya revisi nilainya malah justru anjlok, nggak seharusnya jadinya. Ya, seperti itu. Ini mungkin tips dan triknya. Saya kemarin bisa mengerjakan dalam waktu 1 jam. Saya ulangi lagi, yang pertama itu doa, doa dulu, kemudian baca dan latihan soal lagi, di diskusi maupun tugas. Kemudian yang ketiga, kerjakan dengan tenang, dan baca dulu aturannya. Terus saat mengerjakan dipastikan soal itu masuk pada mata kuliah apa. Ada juga bukunya. Kemudian langsung kerjakan pada jawaban, dan jika sebelumnya telah berlatih soal, maka saya yakin saudara atau bapak ibu atau teman-teman itu mudah mengerjakan. Ya, yang keenam ini sangat penting. Mindsetnya dirubah. Ya, sekali lagi saya tekankan mindsetnya dirubah. Yang keenam ini, saya mengerjakan TAP mudah. Ya, saya mengerjakan TAP sangat mudah. Saya yakin saya bisa, saya optimis saya bisa. Seperti itu ya. Jangan sampai ketika mengerjakan TAP udah masuk ruangan, wah sulit sekali, panas sekali dan sebagainya. Ya, kalau panas dan sebagainya, minum ya, air minum tadi. Bahkan kalau memang mengalami kesulitan yang tinggi, AC pun nggak berasa dingin gitu ya. Makanya minum ya, banyak bawa air minum ya, seperti yang saya sarankan tadi, mungkin 1 botol cukup ya untuk minum ya. Terus yang terakhir itu bisa diteliti ulang sebelum jawaban dikumpulkan. Oke, ini tips sukses dari saya untuk mengerjakan TAP dalam durasi lebih kurang 1 jam. Selanjutnya contoh soal. Nah, ini saya berikan contoh soal
Ini khusus prodi administrasi bisnis ya. Bukan saya anak tirikan atau gimana ya, tapi saya memang dari program studi ini administrasi bisnis yang baru saja saya ujian tahun 2022.1 kemarin. Jadi memang prodi saya di situ, dan manajemen juga sama, saya juga di prodi manajemen, tapi untuk sharingnya yang manajemen saya lebih mungkin soalnya sudah nggak terlalu update gitu ya, jadi saya lebih baik menggunakan yang administrasi bisnis. Jadi mungkin yang administrasi bisnis membaca soal ini mungkin masih ada kemungkinan untuk keluar lagi di soal 2022.2 saat ini. Ya, semoga nanti bisa sukses, bisa mengerjakan dengan baik. Mungkin kalau pengen bertanya-tanya atau mungkin pengen konsultasi sama saya juga boleh, saya bisa menjawab dengan sebaik mungkin, sebisa saya. Kebetulan saya juga pernah kuliah di Universitas Terbuka 2 kali. Ya, untuk contohnya yang pertama itu PT Makmur Abadi membutuhkan modal kerja permanen sebesar 400 juta per bulan. Dan kebutuhan modal kerja musiman yang bervariasi dari 0 hingga 950 juta dengan rata-rata 230 juta. Perusahaan memiliki akses jangka pendek sebesar 10% per tahun. Perusahaan juga memiliki kesempatan untuk menginvestasikan dana pada sebuah bank jika terjadi surplus dengan tingkat bunga simpanan sebesar 8% per tahun. Surplus itu tahu ya teman-teman, surplus itu kelebihan ya. Jadi kalau terjadi lebih ya boleh diinvestasikan. Kalau kurang ya jangan, nanti perusahaannya bisa kolaps ya. Terus berdasarkan data di atas, Anda diminta untuk A. Menghitung total biaya pada strategi pendanaan agresif. Kemudian yang B. Menghitung total biaya pada strategi pendanaan konservatif. Nah, gimana mengerjakan soal ini? Ini Bapak Ibu atau teman-teman ini perlu menganalisis dulu. Analisis dulu, ini soal ini masuk mata kuliah apa? Gitu. Yang saya maksud pertama tadi ini. Jadi ketika sudah baca soal, perhatikan dia masuk kemana. Ya, biasanya tidak hanya di satu mata kuliah, tapi digabung ya. Jadi mata kuliah ini digabung sama ini, itu jadi dalam satu soal. Gitu. Jadi jangan sampai terpaku pada satu mata kuliah. Tapi kalau ini memang satu mata kuliah ya, yang ini memang pure satu mata kuliah. Dari sini mungkin Bapak Ibu juga bisa menebak yang dari prodi administrasi bisnis. Ini merupakan contoh soal dari manajemen keuangan bisnis. Ya, nih manajemen keuangan bisnis. Nah, bagaimana menjawabnya? Nih, ini total pendanaan yang agresif. Jadi biaya kredit jangka pendek tadi 10% dikalikan 230 juta. Ini 10%, kembali ke soal, 10% tadi yang jangka pendek sebesar 10% tadi ya. Itu perusahaan memiliki akses jangka pendek. Nah, ini sebesar 10% per tahun. Terus kemudian di sini ada 230 juta. 230 juta itu dari mana rata-rata tadi? Nah, ini dengan rata-rata 230 juta. Terus hasilnya 23 juta. Kemudian untuk kredit jangka panjang itu 12% dikalikan 400 juta. 12% dari mana? 12% itu tadi ini. Mana tadi? Bentar. Oh, sebentar. Ini di sini ternyata belum saya masukkan ya. Jangka panjangnya tadi ya. Ini jangka panjang. Ini harusnya begini. Perusahaan memiliki akses jangka pendek sebesar 10% per tahun dan ya harusnya dan kredit jangka panjang sebesar 12% per tahun. Ini ada di buku manajemen keuangan bisnis bab 2, teman-teman. Bisa dicek ya. Maaf ini soalnya keliru tadi. Belum saya tambahkan karena agak buru-buru ya. Itu mungkin bisa dipahami, kemudian jawabannya 48 juta. Terus perolehan bunganya 8% kalikan 0. Bunga itu tadi dari mana? Dari surplus tadi, yang akhirnya disimpan di bank atau disimpan ya kemana nggak tahu ya, dari perusahaan boleh di bank, boleh diinvestasikan kemana, itu sebesar 8% per tahun. Tapi di sini konteksnya di bank ya. Jadi nanti kalau di situ mungkin konteksnya dibedain lagi juga bisa. Jadi jangan terlalu terkecoh ya. Itu 8%. Terus dikalikan sama 0 ya. Variasinya tadi hasilnya ya 0, berarti total biaya agresifnya sebesar 71 juta. Terus konservatif ya itu 10% dikalikan 0,
Ya, jangka pendeknya sama dengan nol, dan biaya kredit jangka panjang itu 12% kalikan 1,350, hasilnya 162 juta, dan perolehan bunganya itu 8% kali 720, hasilnya 57,6 juta. Terus, nah ini maaf salah lagi ini. Ini bukan biaya strategi agresif ya, tapi strategi konservatif. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu juga bertanya ya, kenapa bisa jangka panjangnya ini ada 1,350, padahal di soal tadi kan nggak ada ya 1,350. Nah ini mungkin ada pertanyaan juga saya nggak paham. Ya, saya menduga saja kalau mungkin masih ada yang belum paham. Ini sekalian saya jelaskan. Jadi 1,350 itu ada asal muasalnya. Nah, seperti ini. Oke, 1,350 itu berasal dari variasi. Jadi tadi kan ini dibilang ya, ini pertama dulu. PT Makmur Abadi membutuhkan modal kerja permanen sebesar 400 juta. Ya, paham ya dari sini, jadi 400 juta modal permanen, dan kebutuhan modal kerja musiman yang bervariasi dari 0 hingga 950 juta. Nah, ini yang diambil. Jadi karena tadi juga jangka panjang, jadi 400 juta itu permanen ditambah dengan variasinya hingga 950 juta. 950 ditambah 400 ketemunya 1,350. Ya, dari situ paham ya untuk jangka panjang kenapa bisa ketemu 1,350. Kemudian yang kedua itu yang ini, perolehan bunga bisa 8% dikalikan 720. Dari mana? Nah, nih 720 itu berasal dari yang variasi tadi hingga 950 juta itu tadi, dikurangi dengan rata-ratanya yang 230 juta. Jadi 950 dikurangi 230 hasilnya 720. Jadi dari situ ya dapatnya teman-teman Bapak Ibu, saya harap paham dari soal ini ya. Oke, terus kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini juga dari manajemen keuangan bisnis ya. Jadi PT Kurnia telah membiayai operasional usahanya dengan salah satu komponen pendanaannya berasal dari saham biasa. Perusahaan sedang menghitung biaya saham biasa lama atau saham yang telah diterbitkan dan saham biasa baru yang akan diterbitkan. Saham yang telah dijual ke pasar sebesar 2 juta lembar dengan nilai nominal sebesar 2.500 per lembar. Saat ini saham tersebut dijual di pasar seharga 8.700 per lembar. Ya, kata-kata saat ini itu berarti saham sekarang. Saham sekarang itu P0. Ya, jadi Bapak Ibu sama teman-teman supaya paham ya. Terus perusahaan baru saja membayarkan dividen untuk tahun ini sebesar 400 lembar, dan dividen diperkirakan akan tumbuh sebesar 12%. Nah, jika saham biasa baru diterbitkan saat ini, biaya penerbitan saham diperkirakan sebesar 2,5% dari nilai nominal. Berdasarkan data di atas, hitunglah berapa biaya saham biasa lama dan biaya saham biasa baru perusahaan tersebut. Jadi, lagi-lagi dari soal ini, teman-teman juga harus menganalisa, ini masuknya mana? Masuknya di manajemen keuangan bisnis lagi kah? Atau mungkin masuknya di mata kuliah yang lain kah? Jadi harus bisa memahami ya, jangan sampai ketika nanti sudah dikerjakan itu hasilnya nggak sama ya. Jadi seperti time value of money deh. Time value of money itu kan membahas tentang uang ya, nilai waktu dari uang. Ini sekali lagi saya singgung tentang time value of money karena ini banyak sekali disinggung di beberapa mata kuliah, termasuk kayak matematika ekonomi, terus kemudian manajemen keuangan bisnis, portofolio manajemen kayaknya juga ada sih portofolio manajemen. Nah itu jadi teman-teman harus bisa memahami ini kemana konteksnya dan kemana ini soal ini mengarah ke mata kuliah mana. Nah seperti itu. Sebenarnya juga sama saja sih kayak time value of money itu juga sebenarnya sama saja. Cuman untuk
rumusnya itu biasanya ditulisnya nggak sama gitu ya, karena kita dari UT ya kita harus mengikuti yang ada di modul saja, daripada nanti terlihat nggak sama kan juga repot juga ya. Kayak misalnya di time value of money yang matematika ekonomi ya, itu kalau anak manajemen nggak pakai matematika ekonomi juga, itu matematika ekonomi itu I, pakai rate-nya itu pakai I. Nah itu ada yang pakai R, jadi di mata kuliah manajemen keuangan bisnis itu juga R atau N ya gitu ya. Nah, itu simbol-simbolnya saja, variabelnya yang nggak sama. Oke, kembali lagi. Jadi jawabannya gimana? Jawabannya gini, diketahui dulu. Rumusnya D1 sama dengan D0 dikalikan 1 plus G. G itu apa? Growth-nya tadi, growth-nya 12% tadi. Nah, D1 sama dengan D0 400. D0 apa? Dividennya tadi. Dikalikan 1, kalau 1 itu apa? 1 itu ya emang rumusnya gitu ya. 1 ditambahkan dengan 0,12. Kenapa 0,12? Karena growth-nya tadi kan 12%. Ini saya ulang kembali ya. Ini dividen diperkirakan akan tumbuh sebesar 12% per tahun. Nah, itu masuk di situ. Makanya jadi 0,12. Hasilnya 448. Kemudian N besar itu 2.500. N besar itu apa? N besar itu yang tadi setelah dijual ke pasar ya, sekitar 2 juta lembar dengan nilai nominal. Nah, ini dengan nilai nominal sebesar 2.500 per lembar. Nah, 2.500 per lembar. Sambil menambah insight juga ya, menambah wawasan buat teman-teman, saham itu satu lot itu memiliki 100 lembar saham. Jadi kalau misalkan teman-teman investasi, harga sahamnya itu 2.500, berarti teman-teman untuk beli minimal satu lot itu harus mengeluarkan biaya atau dana sebesar Rp250.000. Ya, harga saham 2.500 nih kayak BBRI ini juga kemarin sudah ingat saya waktu pandemi di harga-harga antara 3.000-an atau 2.000 berapa ya, saya lupa ya. Ya seperti harga-harga ini juga. Ya. Terus kemudian P0 yang saya sebutkan tadi, harga ini 8.700, harga dijual di pasar ini. Ya, saat ini ya, harga saat ini tersebut dijual di pasar seharga 8.700 per lembar. Ya, terus kemudian G itu growth-nya atau pertumbuhannya sebesar 12%. Nah, ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 12% per tahun. Terus N besar sama N kecil. Nah, itu sama dengan 8.700, jadi P0 dikurangi dengan 0,25. Dari mana? Dari 2,5% ini. Biaya penerbitan saham sebesar 2,5% itu ya. Jadi tahu ya dari mana 0,25. Terus untuk selanjutnya dikalikan 2.500. Nah, itu sama dengan 8.637 ya. Nah, setelah selesai baru teman-teman bisa menjawab untuk biaya biasa lama. Biasa lama itu caranya KS sama dengan dividennya 400 dibagi dengan P0-nya 8.700 ditambah dengan growth-nya ya. Dividen dibagi dengan P0 ditambah growth, ketemunya 17,15%. Itu saham biasa lama. Kemudian kalau saham biasa baru gimana? Saham biasa baru KN sama dengan 400 dibagi 8637, 400 ini dari dividen tadi, 8637 dari mana? Dari M yang tadi yang bawah sendiri ini, yang sebelah kiri yang bawah sendiri. Hasilnya dari perhitungan sebelumnya, dibagi dengan itu. Terus ditambah 12%. Kenapa? Karena saham biasa baru. Ya, saham baru. Kalau lama ya tidak perlu dibagi dengan perhitungan yang sebelumnya. Hasilnya 17,19%. Oke, dari dua soal ini semoga nanti bisa membantu teman-teman dan Bapak Ibu semua, dan juga tips dan trik yang saya bagikan semoga dapat bermanfaat. Mungkin kalau ada salah-salah kata juga saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau ada salah dalam penyampaian silahkan dibantu koreksi, karena manusia itu letaknya salah ya teman-teman semuanya, tapi ya tetap berusaha untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang
banyak ya, diminimalkan kesalahan tersebut. Ya, terima kasih sudah mengikuti dan menyimak sharing saya pada sesi saat ini tentang tugas akhir program. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, dan apabila teman-teman atau Bapak Ibu semua ingin bertanya, silakan langsung melalui kolom chat atau komentar yang ada di bawah ini. Ya, silakan. Saya sangat terbuka sekali buat teman-teman, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Semoga bisa sukses dan bisa kalau bisa menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi di kampus-kampus yang terbaik. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.